Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Pip Code Studio bersama saya Apip Saipullah. Kita akan coba jalankan botnya ya. Mungkin kalian ada yang masih ingat juga bagaimana cara menjalankan botnya. Itu ada dua ya, yaitu menggunakan node. Di sini kita mengetikkan node spasi titik gitu ya, atau ke file yang lebih spesifiknya misalkan node index gitu ya. Ini bisa seperti ini, atau mau lebih lengkapnya .js boleh juga gitu ya. Kita juga waktu itu pernah menggunakan debugging di sini ya. Tinggal klik start debugging, kemudian pilih Node.js. Namun kita tidak akan menggunakan node index.js ataupun menggunakan run start debugging. Kita akan coba menggunakan satu package lagi, yaitu namanya nodemon untuk menjalankan botnya. Kita kembali ke ini ya, npmjs.com-nya, kita cari nodemon ya. Oke, kalau sudah ya, di sini ada nodemon-nya. Ini kita bisa klik di sini. Ada dokumentasinya juga sudah lengkap. Nah, ini kita bisa lihat ya, jumlah download-nya ya per minggu hampir mencapai 3 juta. Ini luar biasa sekali ya. Berarti ini benar-benar kepake banget gitu ya package-nya. Nah, di sini ada dua cara katanya. Di sini bisa diinstal ke dalam komputer kita secara global gitu ya. Jadi di sini akan masuk ke dalam sistemnya gitu ya. Dengan cara mengetikkan seperti apa? Yaitu npm install stripg nodemon. Atau kita juga bisa install nodemon-nya untuk development dependencies-nya. Nah ini ya, jadi kalian bisa install di komputer kalian, atau kalian bisa install di dalam project-nya gitu ya. Nah kita akan coba install secara global gitu ya, biar kalian kalau misalkan mau mengerjakan project lain menggunakan Node.js, itu nggak perlu install lagi nodemon-nya ya. Jadi kita copy aja yang ini ya. Kita copy, kemudian kita paste ke sini dan klik enter. Nah, kalau sudah terinstall ya, di sini kita coba kembali ke dokumentasinya. Cara menggunakannya gimana? Katanya di sini adalah nodemon spasi your node app. Berarti kita bisa ketikkan seperti ini, nodemon spasi index.js ataupun index aja bisa gitu ya. Kita coba nodemon index. Nah, ini nodemon-nya sudah starting ya. Tuh, bot online login as pipbot strip p2, kemudian ada tag-nya ya. Kita akan coba ya. Lihat di server Discord kita. Nah, botnya sudah online, kita akan coba ping ya. Ping. Botnya sudah merespon dan juga misalkan ya, kita akan coba ya tambahkan komen yang lain. Di sini else if message.content sama dengan misalkan di sini info gitu ya. Kemudian saya mau buat msg.channel.send gitu ya. Di sini misalkan aku adalah bot yang dibuat oleh Apip Saipullah ya. Nah, seperti ini kita tinggal save ya. Kita save, ketika kita Ctrl S atau save filenya, otomatis aplikasinya akan merestart oleh nodemon itu, kemudian akan dijalankan kembali. Nah, di sini bisa kita lihat ya. Jadi kita tidak perlu mematikan terlebih dahulu botnya, kemudian kita nyalakan lagi, itu proses yang cukup memakan waktu gitu ya. Mending kita menggunakan nodemon gitu. Sehingga apa? Ketika kita menggunakan nodemon, otomatis dia akan merestart ketika ada perubahan di dalam file atau di dalam project-nya gitu ya. Kita akan coba buka kembali server Discord-nya. Kita tulis di sini info ya. Tadi kita sudah menambahkan satu komen yaitu info. Nah, di sini aku adalah bot yang dibuat oleh Apip Saipullah. Nah, ini berarti ya nodemon-nya sudah berjalan dengan baik gitu ya. Kemudian kita akan coba masuk ke Discord Developer Portal. Kemudian nah di sini ada ya, kalau kita scroll ke bawah ada Privilege Gateway Intense. Nah, ini kita harus nyalakan ya yang Presence Intense dan Server Member Intent-nya. Ini kenapa harus dinyalakan? Kadang-kadang kalau misalkan ada member yang masuk gitu ya ke dalam server Discord-nya,
terkadang botnya dia tidak mau memberikan greeting gitu ya, atau sapaan gitu untuk membernya. Nah ini mungkin harus dijalankan supaya ada beberapa fungsi yang mungkin tidak bisa digunakan menjadi bisa digunakan gitu ya. Nah ini tinggal kita save saja. Nah kemudian ada yang perlu kita perbaiki lagi, yaitu di sini client login ya. Di sini kan tokennya itu langsung gitu ya, langsung bisa terlihat gitu di sini gitu. Nah ini kurang baik dari sisi development ya. Untuk menyembunyikannya itu kita bisa menggunakan sebuah file yaitu .env gitu ya. Namun ada package yang harus kita install terlebih dahulu untuk menjalankan env tersebut. Nah jadi yang harus kita install yaitu namanya .env ya. Nah ini ada ya, silahkan diklik saja, dibuka. Nah kemudian, wah ini juga banyak ya yang download 14 juta lebih gitu ya per minggu. Nah di sini kita bisa install, cara installnya ada npm install.env atau juga mau disamakan versinya silahkan, ataupun enggak ini juga enggak jadi masalah gitu ya. Karena mungkin kalau env ini penggunaannya mungkin bisa saja masih sama gitu ya dari versi-versi sebelumnya. Nah ini kita matikan dulu. Seperti biasa untuk mematikannya adalah Ctrl C ya. Kita akan install ya. Tadi npm install.env gitu ya. Tinggal kita enter. Nah ini mungkin juga agak lama ataupun cepat tergantung dengan kondisi internet kalian gitu ya. Oke, kalau sudah kita akan cek dulu di package.json ya. Ini ada .env ya, sudah terinstall. Oke, selanjutnya adalah kita akan buat file di sini ya. Kita klik aja new file .env ya. Jadi ini otomatis projectnya akan tahu bahwa ini adalah file environment gitu ya. Nah, apa yang akan kita tulis di sini? Kita akan tulis seperti ini komen ya. Jadi kita kasih tahu bahwa ini adalah misalkan Discord buat token gitu ya. Ini tidak akan dijalankan karena ini di komen ya, tandanya adalah diberikan tanda itu ya pagar. Selanjutnya sama seperti JSON gitu ya, dia ada pasangan antara key dan value gitu ya. Key-nya apa? Di sini saya mau masukkan API token. Ya, API token kemudian sama dengan, nah yang di sini adalah kita kopas aja dari sini ya. Nah yang ini kita kopas atau kita cut aja ya, karena kita nggak akan pakai lagi. Kita paste ke sini ya, jangan lupa kutipnya ya di awal dan di ujung. Oke seperti ini aja cukup gitu ya. Kemudian di sini di index.js, nah kita akan coba panggil ya sebelum semua prosesnya dijalankan gitu ya. Nah, di sini kita akan cek terlebih dahulu if gitu ya. Kemudian kita ketikkan seperti ini process.env node_env. Nah, seperti ini ya. Node_env-nya besar gitu ya, huruf besar semua. Tidak sama dengan production. Nah, ini ya. Jadi jika dia bukan berada di dalam proses production, itu kita akan jalankan env-nya ya. Jadi di sini require, kemudian yang dipanggil adalah nama package-nya tadi .env, kemudian di sini kita berikan .config gitu ya. Nah, seperti ini kita panggil fungsinya gitu ya. Oke, kalau sudah, baru ke bawah ya, ke bagian paling bawah yang tadi yaitu bagian login. Ini kita tinggal masukkan seperti ini, process.env. Nah, kita mau ngambil apa gitu ya dari dalam file .env ini. Kalau kita tadi lihat di dalamnya ada API token. Nah, ini kita ambil berarti .api_token. Nah, seperti ini ya. Kita akan jalankan kembali, kita coba node-mount index.
Oke, botnya sudah online, sudah jalan. Kita akan coba tes di dalam server Discord-nya. Kita ketik ping. Oke, botnya merespon. Kemudian kita ketik info. Botnya pun merespon. Development-nya jadi jauh lebih rapi gitu ya dibandingkan dengan seri membuat Discord bot, di mana kita juga sudah memikirkan bagaimana dari sisi keamanannya gitu ya. Nah, mungkin cukup sekian video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.